setelah akhirnya melewati bulan September dengan angka yang relatif lebih lemah terhadap semua market tentunya, dikarenakan dolar yang terlalu kuat atau masih terlalu kuat bagi semuanya. Dan kali ini kita memasuki bulan Oktober yang ternyata semua sudah sangat menantikan. Kabar bagusnya adalah terkait dengan shutdown. Partial shutdown tidak terjadi karena di detik-detik terakhir ternyata Kongres menyetujui undang-undang untuk pendanaan. Dan itu berarti ada sekitar 45 hari ke depan. Ya, apapun itu sebetulnya tidak berpengaruh juga karena kondisinya sudah relatif sudah bisa terbaca. Artinya di sini kemungkinan minimum dia sudah terhindar dari yang namanya kolaps ataupun kolaps sementara. Karena isu yang berkembang sebelum itu adalah kalau ternyata partial shutdown terjadi, maka kemungkinan potensinya data NFT minggu ini akan relatif ditunda atau bahkan sampai hilang, termasuk juga CPI. Oke, kali ini kita akan coba lihat dari sisi teknikalnya, apakah emas masih bisa turun atau tidak. Elliott Wave bagaimana nasibnya, dan juga Dow Jones. Dan berikutnya adalah terkait dengan nasib dari crude oil dan juga pound sterling. Oke, ini adalah grafik DXY. Di grafik weekly ditutup dengan potensi bullish, tapi juga ada tail di atas. Saya mengartikan ini sebagai potensi dari rejection. Jadi kemungkinan kita bisa saja melihat ini sebagai potensi penurunan untuk minggu ini. Tapi apakah seperti itu? Ya, semua masih tetap harus tunggu sampai at least non-farm payroll, dan itu adalah di hari Jumat. Kemudian coba kita lihat dari grafik daily-nya. Kondisi daily di hari Jumat sebetulnya dia ditutup dengan rejection di bagian bawah. Dan ini persis dengan apa yang sempat kita peringatkan kemarin, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, ini adalah level support yang memang bisa mengganggu, dan ini juga yang akan menjadi indikasi apakah dia akan melanjutkan kenaikan tersebut, dan itu artinya bikin new high, atau memang dia ada kecenderungan kembali turun. Semuanya masih 50-50, walaupun ini menunjukkan rejection sangat kuat. Di sisi lain, kalau misalnya kita perhatikan dari grafik H4, maka kita harus juga lihat dari kondisi perkembangan terbaru, yaitu terkait dengan terhindarnya government shutdown. Nah, potensinya ternyata betul. Setelah dia sempat tembus, lalu kemudian dia balik lagi. Dan ini lagi-lagi terulang dengan apa yang pernah terjadi. Persis dengan apa yang kita ingatkan kemarin juga. Jadi ada kondisi di mana dia sempat tembus, tapi kemudian ditutup di atas lagi, dan akhirnya ini dia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dia akan lanjutkan kenaikan, lalu kemudian nanti membentuk mungkin double top di area ini, atau mungkin dia adalah indikasi untuk tembus di level support tersebut. Ini masih ada 50-50, jadi kita masih tetap melihatnya sebagai peluang yang sangat prestisius. Nah, kemudian kalau dari sisi US Treasury Yield-nya sendiri, kondisi juga relatif sama, ada gap up sebetulnya tadi pagi, kemudian ini mungkin saja akan ditutup gap terlebih dulu, tapi mungkin hanya bersifat sementara penurunannya. Kemudian kalau kita lihat dari daily-nya, kemungkinan dia masih sama nasibnya dengan US dollar. Namun kalau lihat dari salib seperti ini, ada pengulangan di sini dengan potensi terjadinya kenaikan. Tapi perbedaannya adalah candle sebelumnya adalah bullish, sementara di sini candlenya adalah shooting star. So saya pikir ini masih bisa untuk mengalami penurunan. Nah, apalagi kalau kita lihat dari cek weekly-nya, kondisi weekly juga ada rejection di atas. Jadi akan sangat berarti kalau misalkan pun ini hanya sekedar koreksi. Minimum ke 4,335% itu sudah cukup untuk peluang rebound untuk market lain yang sudah tertekan selama seminggu terakhir kemarin. Nah, sekarang kita lihat dari sisi posisinya adalah pound sterling yang sampai saat ini juga cenderung tertahan ya. Jadi kalau misalkan lihat di sini areal trend line, lagi-lagi kita masih tetap bisa manfaatkan karena memang kemarin dia rejection. Ya, ini kalau teman-teman lihat di video hari Jumat di live streaming saya sempat mengatakan kalau dia tidak tembus 1.2260-an atau 2270-an, silakan switch menjadi strategi sell karena kemungkinan posisinya akan sangat kuat di bagian resisten tersebut. Dan itu yang terjadi. Jadi kalau misalkan lihat hari ini, saya lebih berharap dia hanya naik sedikit 2228, kemudian dia turun ke level 1.2109 atau bahkan lebih rendah lagi. Kenapa? Alasannya sederhana, karena posisi kita masih belum aman. Daily chart-nya menunjukkan dia pun kemarin rejection. Jadi ada shooting star di situ. Kondisi dari yang sebelumnya kita sebut morning star diancam dengan morning star atau shooting star seperti ini. Harusnya dia akan terjun lagi dan itu berarti mengancam zona low 2 atau 3 hari yang lalu ya. Jadi kemungkinan kita akan lihat kembali penurunan di 1.2109 atau bahkan menekankan diri sampai 1.2009. Nah, ini yang paling berbahaya. Karena kondisinya apakah dia sudah selesai apa tidak, secara targeting dari posisi head and shoulder, ini harusnya sudah selesai. Ya.
ini harusnya sudah selesai, tapi targetnya di 1.209. Jadi katakanlah mungkin 1.2000 gitu ya. Itu adalah posisi target yang memungkinkan untuk terjadi. Sementara kalau kita lihat dari weekly-nya, sangat potensial untuk turun lagi, dan 1.2070-an itu karena dia MA50-nya masih, ya bisa dibilang harganya masih tetap tutup di bawah MA50. Sementara untuk crude oil, kalau kita lihat di sini ada harapan bahwa dia kembali rebound, tapi sayangnya rebound ini kalau misalnya kita perhatikan, kemungkinan akan relatif tertahan di teritori ini. Ya, saya tidak berharap dia tembus 95 untuk saat ini, tapi mungkin akan berbeda cerita di tanggal 5, tanggal 6. Karena biasanya di situ ada pengumuman dari negara-negara OPEC gitu ya. Kemudian kalau lihat dari bagian support, kita tandai aja di sini, persis dengan gambar yang sempat kami share tadi pagi. Jadi kalaupun teman-teman lihat ini adalah pantulan, teman-teman, ini kemungkinan pantulan untuk siap-siap sell dan akhirnya tembus pertahanan supportnya. Ya, dan di situ kemudian target kita akan melihat area 87 ataupun 88, which is good sebetulnya, karena ada harapan setidaknya Fed tidak terlalu khawatir dengan kenaikan harga minyak. Terlebih lagi weekly-nya kemarin ditutup dengan doji candle, ya, 2 doji berturut-turut, berarti kita tinggal tunggu saja apakah koreksi masih akan berlanjut atau tidak. Kecuali ya teman-teman, kalau misalkan sampai dia tembus di atas 95, follow buy saja, target terdekat 97, dan mungkin kita akan lihat $100. Saya agak ragu apakah itu akan munculnya hari ini ataupun besok, tapi saya lebih mungkin optimis kalau misalkan itu bisa tercapai di akhir pekan, karena pertimbangannya tadi ya. Dan juga jangan lupakan China yang libur Golden Week, kemungkinan tingkat permintaan ataupun konsumsi bahan bakar itu akan dilihat sebagai potensi kenaikan permintaan minyak. Nah, kemudian untuk hari ini saya lebih prefer tetap lakukan sell, arealnya 92 ataupun 9180 is okay. Target maksimal 88, tapi hati-hati di teritori 8990, ya kurang lebih di garis trendline ini 90-an. Anda exit aja terlebih dulu, kemudian wait and see. Kalau memang tembus silakan hold sell-nya, tapi ingat begitu dia sentuh 88 ataupun 87, Anda keluar dari posisi sell apapun. Nah, terakhir kalau kita lihat dari gold, ini persis dengan apa yang kita ini ya bilang kemarin, wave 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. 5 ini ternyata masih ada penurunan, jadi hopefully beberapa jam ke depan mungkin kita akan lihatnya bukan lagi penurunan, melainkan kemungkinan potensi kenaikan. Jadi A, kemudian B, kemudian C, itu sangat mungkin kan teman-teman. Nah, artinya teman-teman, kalau memang pun ini masih tetap katakanlah mungkin strong dollar, maka silakan teman-teman bisa lakukan aktivitas sell di teritori 1854, 1857, itu yang paling aman. Tapi begitu dia tembus 1862, 1865, harus perhatikan, kemungkinan dia akan mensak sampai 1874. Jadi, itu kemungkinan yang harus teman-teman perhatikan. Kita belum tahu apakah ini sudah saatnya A, B, C, atau dia masih ada penurunan. Artinya di sini kalaupun penurunan, maka sebetulnya ini bisa saja seperti ini, gitu ya. Artinya, nanti yang kita lihat adalah di sini, kemungkinan bagian 5-nya adalah di sini, gitu. Tapi kemudian di sini adalah ABC kecil ya, ABC kecil. Jadi kalaupun misalkan kita asumsikan kenaikan, maka kemungkinan posisinya belum terlalu terlalu kuat gitu ya, karena posisinya masih tetap menantikan areal tersebut bisa selesai apa tidak. Nah, saya curiganya kemungkinan market sedang wait and see sampai at least data ADP di hari Rabu atau data NFP di hari Jumat, apalagi government shutdown sudah terhindarkan untuk saat ini. Nah, tapi optimisme saya, kalau misalkan ini dianggap sudah selesai pun, anggaplah tadi betul ABC gitu ya, artinya sudah momentum untuk kenaikan, berarti kalaupun Anda pertimbangkan untuk lakukan buy, saya lebih pertimbangkan lakukan buy 1840-an, ya mungkin 1840-42, stop loss di bawah 1835, cukup 6 poin saja, kemudian target mungkin 1857 atau 1860, itu yang paling mendekati. Sementara untuk daily-nya, teman-teman bisa perhatikan di sini, alasan yang bisa dipertimbangkan untuk lakukan buy adalah teritori support ini. Ya, ini kurang lebih di bulan Februari 2023. Jadi kita sekarang sedang memasuki teritori ini. Ya, perkara apakah dia akan lanjutkan penurunan atau tidak, mungkin akan ada trigger ke sana, dan itu berarti 1805, 1810-an sangat potensial. Tapi bukan hari ini, mungkin untuk minggu ini sangat potensial. Itu kalau misalkan dilihat dari grafik weekly-nya pun, kita sedang berada di teritori mana? Kita sedang berada di teritori ini, teman-teman.
Ya, kita sedang berada di teritori yang menurut saya ini juga cukup krusial ya, karena kondisinya kita memasuki teritori antara dia lanjut turun ataupun saatnya rebound. Nah, ini candlestick-nya juga cukup panjang gitu ya. Biasanya kalau sudah cukup panjang itu akan ada momentum di mana dia istirahat lebih dulu. Terlebih lagi kalau misalnya kita bicara tentang kemungkinan penurunannya, maka sebetulnya yang akan menjadi teritori historical price itu adalah sesuai dengan bullish engulfing yang pernah di sini. Jadi ini masih jalur naik, kemudian kalau misalkan selama dia tidak turun di bawah teritori ini, ya, maka kemungkinan kita masih bisa anggap ini adalah koreksi gitu ya, kecuali sampai dia jebol bahkan tembus sampai di bawah MA200 gitu ya. MA200 itu berapa? MA200-nya ada di 1811. So, minggu ini kalau menurut saya pertimbangannya adalah tetap dolar akan relatif lebih strong, kemungkinan juga akan ada penguatan di situ, tapi juga harapan untuk pantulan untuk emas masih bisa terjadi ABC tadi, tapi dengan asumsi kemungkinan dia tidak akan melebihi teritori 1880-an untuk minggu ini. Nah, terlepas nantinya kalau kita dapatkan NFP di hari Jumat ternyata sangat bagus, itu akan lebih rendah lagi, tapi kalau katakanlah berkurang gitu ya, masih tetap di bawah 200.000 atau bahkan di bawah 150.000, it will be enough untuk dorong si emas ini minggu ini kembali ke level 1900-an. Nah, untuk terakhir mungkin saya selipkan sedikit Dow Jones, saya masih tetap berharap ini adalah pantulan sementara. Dan lagi-lagi teritori 34.100 saya rasa selama dia tidak tembus Anda masih tetap bisa sell dengan catatan stop loss di bawah atau di atas 34.120-an ya, untuk mengantisipasi kalau dia naik lagi. Secara hitungannya sebetulnya dia masih tetap dalam jalur wave keempat ya. Jadi ini wave 1, 2, 3, ini masih 4 gitu ya. Jadi kemungkinan seperti ini, nanti dia akan lanjutkan sebagai wave kelima. Gitu. Itu yang sangat memungkinkan untuk terjadi. Saya mohon maaf untuk hari ini kita tidak bisa live streaming terlebih dulu karena ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan terlebih dulu, dan semoga di hari Jumat kita bisa ketemu untuk membahas terkait dengan non-farm payroll. Tapi jangan lewatkan, besok saya akan kembali dengan video outlook sampai hari Kamis.